Halo, selamat pagi dari kota Bengkulu. Jadi, hari ini aku akan melanjutkan perjalanan. Setelah kemarin baru sampai di Bengkulu, naik bus Putra Rafflesia dari Jakarta. Dan hari ini kita lanjut jalan lagi dari Bengkulu menuju ke Padang, Sumatera Barat. Ini aku sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Aku tuh nginep di hotel namanya Cordela Inn. Jadi, ini kan mau naik bus Siliwangi Antarnusa ya. Seperti biasa, aku kalau nginep itu pasti di penginapan atau hotel yang dekat dengan titik naik besoknya. Jadi kenapa aku nginep di daerah sini? Karena dekat banget dengan kantornya Siliwangi Antarnusa. Jadi tinggal jalan kaki doang. Dan sekarang sudah berada di samping. Ini adalah Masjid Jami Kota Bengkulu. Jadi dari hotel ke kantornya Sun itu tidak sampai 1 kilometer. Jadi untuk jalan kaki pagi-pagi seperti ini enak sekali teman-teman. Nah, ini masjidnya direnovasi oleh Insinyur Soekarno waktu pengasingan di Bengkulu tahun 1938. Nah, seperti itulah tulisannya. Dan ini masjidnya dia posisinya ada di tengah-tengah gitu. Jadi jalanannya itu muterin masjid. Nah, untuk kantornya Sun masih lurus, jadi kalau ke sana itu namanya Jalan MT Haryono. Kalau ke sana itu kayak mungkin pusat kotanya Bengkulu kali ya, karena di sana tuh banyak banget ruko-ruko gitu, pertokoan-pertokoan di sebelah sana. Jadi kita ambil yang lurus. Kalau udah sampai sini udah deket banget, cuma sekitar 300 meter lagi lah. Jadi sekarang baru jam 8 pagi, bus yang akan aku naiki itu berangkatnya jam 9. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini traffic di Jalan MT Haryono itu lengang banget. Jadi memang Bengkulu ini mayoritas warganya itu kerjanya jadi ASN atau PNS. Jadi kotanya tuh nyantai, enak banget lah buat santai-santai, nggak terlalu kota yang kerja banget kayak Jakarta gitu. Makanya di sini tuh kayak jalanannya lengang banget gitu. Nah, ya kan, sepi gitu loh jalanannya. Ramenya tuh pagi-pagi pas anak sekolah aja, berangkat sekolah maksudnya. Ini ada Indomart. Ini Indomart 24 jam. Kalau aku biasanya baru sampai naik bus Siliwangi Antarnusa, biasanya nongkrong dulu di sini sambil nunggu pagi. Nih, Indomart Fresh. Oke, sudah sampai di poolnya Siliwangi Antarnusa. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa ke Jalan MT Haryono nomor 18. Dan ini posisinya persis berada di pinggir jalan. Dan di belakangku ini adalah pintu masuk dan juga tempat parkir untuk tamu mobil ataupun motor ya. Jadi kalau nganter saudara atau ada ojek online atau taksi online yang mau nganter penumpangnya, parkirnya bisa di sebelah sini. Dan kalau mau naik bus Siliwangi Antarnusa, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa pesan dari online travel agent seperti Traveloka atau Redbus, atau langsung ke aplikasinya Sun di buzzit.co.id. Ya, aku sudah tukar tiketnya, dan tiketnya seperti ini. Tiket print-printan biasa aja. Dan ini langsung ada estimasi waktunya. 24 jam estimasi, tapi ini estimasi paling lama ya. Karena terakhir aku naik bus Siliwangi Antarnusa dari Padang ke Bengkulu itu hanya 17 jam aja. Tapi yang membedakan dengan waktu itu adalah ini sekarang harganya Rp350.000. Terakhir naik bus Sun itu dari Padang ke Bengkulu tiketnya Rp270.000. Sekarang baru jam 8:15 menit. Masih lama ya, jam 9, masih 45 menit lagi. Jadi sambil nunggu, kita ke depan dulu. Ke sampingnya poolnya dari Sun ini ada warung nasi uduk, lontong, dan mungkin ada minuman juga. Jadi kita nunggu di sana. Dan tadi aku udah masuk ke dalam kantornya. Itu untuk pemesanan tiket kita bisa ke loketnya. Dan pesan tiket di loket bisa melakukan pembayaran transfer ataupun via QRIS. Aku udah lupa ya bentukannya pool Sun di MT Haryono ini kayak gimana, karena terakhir aku kesini tuh kalau nggak salah 3 tahun lalu ya, yang naik bus dari sini itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu gitu. Dan ternyata sekarang tuh ada ruang tunggu yang ber AC, itu bagus banget. Nggak tahu ya dulu
terakhir ke sini udah ada apa belum tuh? 3 atau 4 tahun lalu. Terus di sini tuh ada smoking areanya khusus, jadi nggak sembarangan orang bisa ngerokok di mana-mana gitu. Disediakan tempat khusus untuk smoking areanya. Dan serunya di sini tuh banyak hijau-hijaunya alias pohon-pohonnya. Entah mengapa sekarang tuh aku lagi senang beli-beli pohon-pohon gitu loh. Jadi kalau sekarang lihat pohon-pohon seneng aja gitu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk kantornya dari Siliwangi Antarnusa atau poolnya ya. Tapi bus yang kita naikin belum ada karena kalau Siliwangi Antarnusa itu dia busnya datang ketika udah deket sama jam keberangkatannya. Dan karena sekarang baru jam 8:15, ada satu bus aja, 2 ding, satu yang sudah siap berangkat, satu lagi mungkin baru tiba dan lagi dicuci. Jadi bus yang kita naikin belum datang. Nanti busnya itu datangnya dari garasi mungkin setengah 9 atau mau mepet-mepet jam 9 pagi baru datang ke poolnya Sun di MT Haryono ini. Gitulah kira-kira. Oke, yuk mari kita ke warung dulu. Warungnya tuh ada di sini. Ngeteh-ngeteh dulu di sini. Wah, ini velg bis dong. Jam setengah 9 pagi sudah kembali ke poolnya Sun dan ini penumpangnya sudah mulai berdatangan. Tuh, banyak sekali penumpangnya. Jadi, yang berangkat pagi jam 9, kalau nggak salah tuh ada 3 bus teman-teman. Bus pertama yang ke Padang, bus kedua yang ke Bukit Tinggi, dan bus 3 yang ke Pekanbaru. Jam segini baru standby 1 bus. Ini ternyata bus yang menuju ke Pekanbaru. Nah, itu ya. Pekanbaru. Wah, ini dia datang nih. Ini baru tiba ternyata. Luar biasa. Debu-debunya loh. Wow. Lihat debunya sampai atas dong. Betapa kejamnya lintas Sumatera, guys. Debu sampai kaca atas loh. Gimana ceritanya itu? Oke, jadi busnya langsung ke sana untuk dicuci dulu teman-teman. Dia kalau bus Siliwangi Antarnusa nggak tahu ya ini masih apa enggak. Kalau dulu yang aku tahu ketika bus sampai itu dicuci dulu di sana. Ketika udah bersih busnya baru menuju ke garasinya untuk dilakukan maintenance dan pembersihan yang lebih detail gitu teman-teman. Nah, kayak bus ini sepertinya ini mau dicuci ya. Nah, dia akan parkir mundur nantinya ke sana gitu. Penumpangnya banyak sekali, padahal sekarang itu hari Selasa. Hari Selasa itu kalau bus biasanya hari yang nggak begitu ramai ya. Tapi kalau di Sumatera kayaknya nggak pengaruh hari kayaknya ini. Hari Selasa loh bisa seramai ini. Tuh, belum lagi yang di dalam ruangan ini. Jam 9:15 ini sudah tiba satu bus yang menuju ke Jakarta Bandung. Sudah standby di tempat keberangkatannya. Jadi untuk naikin penumpang busnya tuh berhenti di sebelah sini. Dan teman-teman lihat bagasinya. Itu ada standby 3 jerigen tuh. Itu untuk cadangan. Ini cadangan solar ya.
Kenapa ada cadangan solar? Karena Sumatera itu solarnya susah sekali. Jadi bus itu wajib lah bawa cadangan solar minimal 1 dirigen yang 60 liter, 100 liter mungkin ya. Nah, ini untuk yang Pekanbaru juga siap-siap untuk masuk ke sini, ke tempat keberangkatannya. Nah, penumpangnya cukup banyak nih yang menuju ke Jakarta Bandung. Tuh, parkir di belakangnya. Nggak tahu ya, ini bus yang kita naikin belum datang juga. Mungkin jam 9.30 kali ya. Jam 9-nya itu adalah jam kita harus ada di kantornya, gitu. Sama seperti beberapa waktu lalu kita naik bus Mior ke Padang ya. Ada yang bawa barang satu pickup. Nah, ini kejadian lagi nih. Bawa barang satu pickup. Ini yang berangkat satu keluarga atau gimana ya kalau bawa barang sebanyak ini? Nah, ini dia datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Bengkulu menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat. Tepat pukul setengah 10 pagi, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Bengkulu menuju ke Padang. Dia lagi putar balik. Ya, ini dia busnya. Menggunakan bodi terbaru dari Adiputro Jetbus 5. Sasisnya juga terbaru dari Scania. Ini adalah Scania K450CB. Aku udah pernah naik kembarannya dia dengan platnya itu 7799. Kalau ini platnya 7788. Jadi bus yang berbeda dengan yang pernah aku naikin dari Padang ke Bengkulu. Gitu teman-teman. Ini belum berangkat juga. Ini yang menuju ke Jakarta via Krui. Ini menuju ke Pekanbaru. Ini ke Padang. Ntar lagi akan datang lagi yang menuju ke Bukit Tinggi berarti. Jadi pagi hari itu ada 4 keberangkatan dari sini. Luar biasa ya. Wah, itu dia masuk dulu ke sana tuh. Parkir di sampingnya yang ke Pekanbaru. Berangkat menuju ke Jakarta Bandung. Ini langsung maju yang menuju ke Pekanbaru. Ini kayaknya penumpangnya banyaknya ke Pekanbaru kali ya. Bener-bener banyak banget loh. Nah itu dia mundur terus maju, parkir di belakangnya bus yang ke Pekanbaru. Oke, aduh senang banget naik bus ini, dia single glass soalnya. Nah, jadi ketika busnya sudah datang, itu kita belum boleh langsung masuk ke dalam busnya. Tunggu dipanggil pakai pengeras suara. Jadi nanti itu ada pemberitahuannya gitu dari petugasnya kalau penumpang bus dengan nomor sekian dengan tujuan ke Padang misalkan dipersilakan masuk ke dalam bus gitu. Baru kita boleh masuk ke dalam. Kalau belum ada pemberitahuannya, kita belum boleh masuk ke dalam gitu teman-teman. Jadi supaya rapih dan terjaga aja sih interiornya. Jadi ketika penumpang masuk itu keadaannya benar-benar masih bersih banget aja gitu. Nah, ini kayak penumpang ke Pekanbaru, barusan kan udah dipanggil. Barulah mereka pada masuk ke dalam, ada yang masih naruh barang-barangnya dulu, seperti itu teman-teman. Jadi yang ke Padang, ini bus yang kita naikin, belum boleh masuk. Ini penumpang dengan barang satu pick up yang tadi datang ya. Ini dia barangnya. Sebanyak ini guys. Pindahan kayaknya ini ya. Tujuan Pekanbaru. Yang berangkat kami persilakan segera naik ke bis 7130 AU. Sekali lagi yang ke Pekanbaru, bagasinya di sebelah kanan bis, kami persilakan.
Oke, tadi sudah dipanggil tapi tadi aku lagi di musola. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke dalam bisnya. Ini langsung disambut dengan karpet berwarna merah yang bikin interiornya tuh jadi bersih ya teman-teman. Dan aku duduknya di paling depan. Ini dia kursi nomor 2 sebelah kiri. Jadi seperti inilah view-nya ke depan. Wah, luar biasa luas banget. Dan untuk posisi duduknya seperti ini dengan tinggiku 175 cm, ini kaki bisa lurus ke depan seperti ini kalau duduk di kursi nomor 2. Kalau di kursi nomor 1 sih agak ngelipet, tapi pun kalau ngelipet masih kayak gini. Dengkul tuh masih jauh dengan sekat yang ada di depan kita. Dan di sekatnya ini terdapat 2 buah cup holder di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Terus ada tempat untuk naro-naro barang yang kecil-kecil di sebelah sini. Kemudian kita tuh diberikan bantal dan juga selimut. Ini selimutnya berwarna merah dan juga bantalnya berwarna pink. Terus di bagian atas ada lover AC, yang mana ini lover AC-nya bisa kita buka tutup posisinya ya. Bisa diarahkan juga, terserah mau diarahin kanan, kiri, depan, belakang. Bisa ditutup seperti ini kalau teman-teman nggak mau pakai. Terus ada USB slotnya. Ini ada USB slot Type A, ada 2 di sini ya. Jadi jangan rebutan penumpang 1 dan penumpang kedua. Kemudian di sini juga ada TV-nya. Ini TV-nya besar sekali teman-teman. Semoga sepanjang perjalanan ini TV-nya tidak dibuka supaya tidak menghalangi view ke depan yang maksimal ini ya. Terus ini nih yang paling aku suka dari Scania K450 adalah bagian dashboardnya, terutama setirnya. Keren banget, sporty banget setirnya. Terus juga di sini ada head unit, terus pencetan-pencetan yang semua ngarahnya itu ke driver. Jadi driver oriented sekali. Dan untuk bagian belakang dashboardnya ini ada 2 warna, ada warna hitam dan juga ada warna merah. Ini sepertinya dia pakai bahan MBT Carrera ya, jadi mudah sekali dibersihkan. Terus ada banyak fitur-fitur di sini, seperti sensor parkir. Terus juga ini ada pendeteksi wajah driver, jadi kalau ngantuk atau apa nanti ada warningnya dari sana. Kemudian kalau kita lihat di bagian kacanya, ini ada 2 buah kamera atau dashcam. Tuh, luar biasa. Jadi bus ini tuh teknologinya banyak sekali ya teman-teman yang ditambahkan di sini. Tentunya di sini juga ada banyak sekali kamera CCTV. Ini ada yang mengarah ke belakang ke tempat penumpang. Ini ada yang mengarah ke driver dari atas. Terus di sini juga ada pengharum ruangannya. Jadi pas kita masuk, kita tuh langsung kayak disambut dengan pengharum ruangan yang wanginya tuh dia menyebar di interior bus ini. Terus juga karpet merahnya nggak cuma di depan, tapi sampai ke belakang. Dan di kursinya ini juga ada armrestnya seperti ini. Terus ada pencetan di bagian sana tuh yang ada warna kuningnya itu fungsinya untuk mereclining sandaran punggungnya. Jadi tinggal disetel seberapa nyaman posisi duduk kita nanti. Kemudian di bagian atas juga ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan. Jadi kalau mau naruh barang bisa ke atas juga. Kemudian di sebelah sini ada jam dan ada CCTV lagi yang mengarah ke belakang ke tempat penumpang. Jadi kita sebagai penumpang tuh aman sekali naik bus ini karena kita diawasi oleh banyak sekali kamera CCTV. Dan ini baru aja diberikan air mineral 600 ml yang ada logo Siliwangi Antarnusa di labelnya. Keren sekali. Jadi ini kita bisa taruh di sebelah sini tuh. Jam 9:52 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor atau poolnya Siliwangi Antarnusa di Jalan MT Haryono nomor 18. Perjalanan dari Bengkulu menuju ke Kota Padang. Terakhir sih aku naik bus Siliwangi Antarnusa dari Padang menuju ke Bengkulu itu ditempuh dengan waktu 17 jam saja, nggak sampai 24 jam seperti estimasi waktu yang ada di tiketnya. Tapi itu bagus, jadi penumpang tuh tidak berekspektasi tinggi dengan cepatnya waktu tiba. Karena kita tahu sendiri ya, lintas Sumatera itu tidak bisa ditebak. Apalagi sekarang tuh lagi ada macet yang luar biasa di dekat Sungai Rumbai gara-gara jembatan putus. Jadi sekarang masih pakai jembatan darurat yang mana nanti malam kita akan melewati jalan itu. Ya nggak tahu ya nanti malam akan macet atau enggak. Nah ini ada bus yang baru mau masuk lagi. Wah, apakah ini bus berangkat juga? Jadi satu hari keberangkatan paginya 5 dong ya. Banyak banget. Nah ini kita di depan ada bundaran. Ini kita belok kanan. Kalau lurus itu menuju ke garasinya bus Siliwangi Antarnusa. Kalau ini kita ambil yang ke kanan.
Tidak jauh dari belok kanan tadi, ini kita ada di daerah namanya Pasar Minggu kalau nggak salah. Dan di dekat sini ada kantor perwakilannya dari Siliwangi Antarnusa juga. Sebelah mana ya? Oh, ini dia nih. Ini dia kantor perwakilannya Siliwangi Antarnusa Pasar Minggu. Deket banget padahal sama MT Haryono di poolnya tadi, cuman di sini ada dan penumpangnya juga banyak ternyata dari sini. Jadi kalau teman-teman mau naik busan dari sini bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Tuh ya, bisa di screenshot atau langsung dicatat aja. Setelah menaikkan penumpang dari kantor perwakilannya Siliwangi Antarnusa di Pasar Minggu, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan luar biasa ya, ini busnya senyap sekali di bagian dalamnya. Dan jangan kaget, di sini tuh ada banyak motor yang tiba-tiba keluar dari gang kecil. Nggak tahu itu mau kemana. Itu lampu sen sampai rumah nggak bakal dimatiin itu. Sen kanan terus aja, nggak akan dimatiin. Coba aja kita lihat nih. Ya, sekarang kita berada di jalan menuju Kepahyang, Curup, dan juga nanti Lubuk Linggau. Oh iya, untuk bus Siliwangi Antarnusa, sekarang sudah ada free service makannya. Itu dimulai dari tanggal 12 atau 14 April kemarin gitu. Jadi, nanti kita akan mendapatkan gratis servis makan di Lubuk Linggau. Kurang lebih 30 menit kita meninggalkan kota Bengkulu. Ini jalanannya mulai berasa belok-belokannya dan pemandangan di kanan kiri mulai dipenuhi dengan pohon-pohon dan hijau-hijau semua. Dan aku suka banget sama cara nyetir drivernya. Dia itu muter setirnya halus banget. Teman-teman bisa lihat tuh, cara muter setirnya itu enak banget dong. Jadi kita sebagai penumpang itu nggak ngerasain yang namanya belok-belokan tuh ngebuang-buang badannya. Karena ini nyetirnya enak banget. Ya, perhatikan deh cara belokin setirnya. Aduh, sepelan itu. Jadi body rollnya tuh nggak berasa. Nyaman pol ini jadinya. Sekarang kita berada di daerah Sukarame. Ini di sebelah kanan adalah jalan tol dari Tabapananjung ke Bengkulu. Jadi kalau kita masuk jalan tol ini, nggak tahu ya udah dibuka atau belum. Kalau kita ke kanan, itu nanti kita kembali lagi ke kota Bengkulu. Dan kayaknya kalau di sini belum perlu jalan tol sih, karena jalan biasanya aja tergolong sepi banget. Mari aku tunjukkan untuk toiletnya. Jadi untuk toilet bus ini posisinya itu berada di tengah-tengah bus, ada di pintu tengah ya. Ini untuk toiletnya, kita turun tangga dan ini dia. Wow, jadi di toiletnya ini ada lover AC-nya juga, ada stela pengharum ruangan, terus ada cerminnya. Nah, ini tinggi banget loh. Dengan tinggiku 175, ini masih banyak space ke atasnya. Sebentar lagi kita akan melintasi, namanya adalah Liku 9. Jadi ini jalanan yang ekstrim sekali teman-teman. Jadi dari kota Bengkulu menuju ke Kepahyang dan juga Curup itu jalannya didominasi dengan tanjakan. Nah sekarang ini kita lagi nanjak nih. Mungkin kalau di kamera tidak kelihatan nanjaknya ya, tapi kalau lihat langsung ini nanjaknya lumayan tinggi dan bisa aku bilang ini jalanannya mirip-mirip dengan di pesisir barat, lintas barat itu kemarin kita lewati ya, Kota Agung, Tanjakan Sedayu, mirip-mirip nih jalannya seperti di sana, Bukit Barisan Selatan. Jadi ini kalau malam, kemarin kalau teman-teman nonton videonya yang aku naik bus Siliwangi Antarnusa dari Padang ke Bengkulu, kita lewat sini pas malam-malam itu nggak ada cahaya sama sekali. Ya cahayanya cuma dari lampu kendaraan aja. Lampu jalan tuh nggak ada sama sekali. Jadi driver yang lewat sini adalah driver yang sudah sangat berpengalaman, ditambah lagi membawa bus yang panjang sekali, jadi hitung-hitungannya sudah matang ya. Dan ditambah lagi ini driver bus yang kita naiki itu nyetirnya halus banget. Jadi walaupun kita lewati jalanan yang berkelok-kelok seperti ini, kita tuh nggak ngerasa ini namanya badan diguncang-guncang, terus badan tuh
kayak goyang berlebihan tuh enggak. Karena yang seperti tadi teman-teman udah lihat ya, cara muter setirnya itu halus banget. Jadi walaupun kita naik bus yang mana ini adalah kendaraan tinggi, itu enggak terlalu berasa body rollnya. Baru aja ngelewatin rest area Liku 9. Jadi seperti inilah. Ini kayaknya yang paling tajamnya tuh di sini ya, sampai ada tulisannya tuh Liku 9 sign. Sepertinya ini adalah tempat paling tinggi dari Liku 9 ya, tolong dikoreksi kalau salah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini tuh pemandangannya luar biasa banget sih teman-teman. Kalau lihat ke sebelah kanan ya, makanya ini tuh banyak kayak warung-warung gitu di sini. Yang mana ini kayaknya kalau weekend gitu bakal rame banget ya. Tuh lihat pemandangannya tuh, ya ampun bagus banget dong. Sekeren ini pemandangannya. Tapi enggak deh, ini kita masih nanjak terus by the way. Karena emang spotnya bagus aja kali ya, makanya di situ ada banyak warung-warung yang jualan gitu. Dan beberapa waktu lalu aku sempat naik travel dari Bengkulu menuju ke Palembang, berhentinya tuh di sekitaran sini juga. Ini dia belokan yang tadi kita lihat di Google Maps itu patah banget. Ini dia nih belokannya. Ini lebih tepatnya bukan belokan ya, tapi puter balik ini namanya. Ya teman-teman lihat truk depan, ini haluannya pasti jauh banget tuh kan. Sejauh itu untuk haluannya, apalagi kita pasti lebih jauh haluannya dibanding truk itu. Nah iya ini mah puter balik namanya ini. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Perjalanan kita masih panjang, tapi karena videonya sudah 30 menit lebih, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Siliwangi Antarnusa dari Bengkulu menuju ke Padang di video part kedua, yang mana akan seru sekali teman-teman. Dan aku agak kaget ketika kita masuk ke rumah makan dan kita diberikan servis makan yang luar biasa mewah sekali. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video part selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.